Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan insyaallah kita akan masuk di bab Fadlul Umrati fi Ramadan. Keutamaan umrah di bulan Ramadan. Sedikit melangkah agak jauh, Bapak Ibu bisa buka hadis nomor 786. Hadis Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Masmu Ibni Abbas. Siapa nama asli Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas. Apa gelarnya Ibnu Abbas? Hibrul Ummah wa turjumanul Quran. Beliau adalah tintanya umat karena beliau seperti ensiklopedi bagi para sahabat, ensiklopedi bagi generasi setelahnya dalam masalah ilmu. Majelisnya Ibnu Abbas, kata Atha bin Abi Rabah, ma ra'aitu majlisan akhsya'a min majlis Ibnu Abbas. Belum pernah aku melihat majelis yang lebih khusyuk dibandingkan majelisnya Ibnu Abbas. Ahlul Quran yajtami'una fihi wa ahlul fiqhi yajtami'una fihi wa ahlul arabiyyah yajtami'una fihi. Yang mau belajar Quran, mau belajar fikih, mau belajar bahasa Arab, mau belajar tentang nasab, kumpul semuanya di majelis Ibnu Abbas. Ya'khuduna min wadin wahid. Mereka semuanya mengambil ilmu dari satu lembah yang sama. Siapa itu? Lembahnya Ibnu Abbas. Sehingga beliau paham di berbagai bidang ilmu, baik dalam masalah tafsir, masalah Al-Quran, masalah fikih, masalah hadis, masalah bahasa Arab, masalah nasab. Semua yang ingin belajar tentang itu bisa mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Ya'khuduna min wadin wahid. Mereka mengambil dari satu lembah yang sama. Dan ini berkat doa Nabi SAW ketika Ibnu Abbas masih kecil. Nabi SAW mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadanya tentang masalah agama dan ajarkan takwil kepadanya. Faqihu fid din, pemahaman tentang masalah agama, artinya adalah kaya akan hadis, punya banyak hadis. Sedangkan alimhu ta'wil, bisa paham tentang ta'wil adalah paham tentang maknanya, ngerti tentang tafsirnya. Dan itu berkumpul pada satu orang, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada seorang wanita dari Ansar. Wanita ini tidak ikut haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelumnya sudah diumumkan bahwa tahun ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan haji. Silahkan kalian semuanya berkumpul. Bisa jadi kalian tidak akan menemuiku untuk berhaji setelah tahun ini. Dan itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di penghujung ajal. Ada seorang wanita Ansor yang dia enggak ikut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada wanita ini, "Ma mana'aki an tahujjina ma'ana?" Kenapa kemarin kamu tidak ikut berhaji bersama kami? Qalat, kemudian wanita ini memberikan penjelasan. Kana lana nadihun farakibahu abu fulanin wa ibnuhu li zawjiha wa ibniha wa taraka nadihan nandahu alaihi. Kami itu punya 2 ekor onta.
Satu ekor onta dipakai bapak sama anaknya untuk berangkat. Sementara satu ekor lagi beliau tinggal untuk dipakai pengairan ladang. Qala, Nabi SAW mengatakan, fa idza kana Ramadan i'tamiri fihi fa inna umratan fi Ramadan hajjatun aw nahwa mimma qala. Kalau nanti masuk bulan Ramadan, lakukanlah umrah, karena umrah di bulan Ramadan nilainya seperti haji. Aw nahwa mimma qala, atau semisal dengan apa yang beliau sampaikan. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Tayyib. Dalam hadis ini terdapat keutamaan umrah di bulan Ramadan. Namun sebelum kita membahas tentang umrah Ramadan, coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW perhatian sekali dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sampai beliau itu tahu siapa tetangga yang tidak ikut berangkat haji. Banyak sekali yang ikut haji, puluhan ribu. Ada yang menyebutkan 12.000, ada yang mengatakan 10.000 yang ikut haji bersama Nabi SAW. Tapi Nabi SAW tahu fulanah gak ikut. Ketemu suaminya mungkin, tapi istrinya gak ada. Maka saat ketemu pasca haji, Nabi SAW tanya kepada yang bersangkutan, kok gak ikut haji kemana? Baik, sekarang Anda lihat apa alasan wanita ini. Kami punya 2 ekor onta. Onta itu disebut nadih. Onta, salah satu Arabnya onta adalah nadih. Nadih artinya alat untuk mengairi. Karena dulu orang kalau mau mengairi kebun kurma dan seterusnya, mereka menggunakan onta. Maka onta disebut nadih. Sebab onta bagi orang Arab itu punya banyak nama. Kenapa punya banyak nama? Karena ini binatang yang paling penting bagi orang Arab. Anda bisa sebutkan apa saja nama onta? Ibil, Jamal, Him. Salah satu di antara nama onta atau bahasa Arabnya onta adalah fasharibuna syurbal him. Onta itu disebut him. Apalagi? Apa? Badana, naqah, nadih, dan masih banyak yang lainnya. Benda yang dianggap penting, maka di sebuah tempat yang menghargai benda itu akan diberi banyak nama. Orang Arab, mereka tidak banyak bersinggungan dengan beras. Orang Indonesia banyak bersinggungan dengan beras, sehingga mulai dari ujung sampai ujung semuanya ada namanya. Kalau masih ada bungkusnya namanya gabah. Setelah dikupas jadi beras. Begitu direbus, dimasak jadi nasi, kecuairan jadi bubur, dibungkus jadi lontong, bungkusnya beda jadi ketupat, dikasih ayam jadi arem-arem. Ada banyak nama untuk satu benda ini. Anda juga bisa lihat yang namanya telo dalam bahasa Indonesia ada berapa? Menurut orang Jawa ada berapa istilah untuk menyebut telo? Telo, pohung, kaspo, apa lagi? Singkong, budin, dan seterusnya. Karena ini benda penting di tempat kita, maka orang memberi banyak nama untuk benda seperti ini. Kita taunya cuman onta, padahal ada beragam onta. Onta yang seperti ini namanya ibil, onta yang seperti ini namanya naqah, onta yang seperti ini namanya nadih, onta yang seperti ini namanya jamal, ini namanya badanah, dan seterusnya. Mereka punya banyak istilah
untuk satu hewan ini karena itu yang paling banyak bersinggungan dengan mereka. Baik. Selanjutnya, wanita tadi beralasan tidak haji. Nanti Anda bisa bandingkan dengan fatwa yang sering beredar di sekitar kita tentang motivasi untuk berhaji. Wanita ini ketika menyampaikan alasan tidak haji, beliau hanya menyampaikan punya 2 onta. 1 sudah dipakai. 1 untuk pengairan. 1 untuk pengairan kebun. Alasannya diterima atau tidak? Alasan ini diterima atau tidak? Nabi SAW tidak mengatakan, wah cinta dunia. Seharusnya kenapa enggak dipakai dua-duanya? Jual kebunnya untuk haji. Beliau tidak mengatakan demikian. Sehingga saat wanita ini menyampaikan alasan, kami punya 2 onta, yang 1 sudah dipakai bapak sama anaknya, tinggal 1, nanti kalau dipakai dua-duanya, yang dipakai untuk mengairi kebun enggak ada. Itu diterima oleh Rasulullah SAW. Jadi kira-kira kalau ada yang memfatwakan misalnya jual rumah, jual semua aset untuk daftar haji, wallahu alam, barangkali tidak selaras dengan apa yang ada dalam hadis ini. Nabi SAW tidak sampai memberikan penekanan seperti itu. Ya kalau memang dia punya alasan demikian bisa diterima, silahkan ditunda. Nanti dia bisa haji di kesempatan yang lain. Baik. Selanjutnya Rasulullah SAW memberikan solusi setelah beliau menemukan masalah yang dihadapi oleh wanita ini. Fa idza kana Ramadan, nanti kalau masuk bulan Ramadan, i'tamiri fihi, lakukanlah umrah ketika itu. Fa inna umratan fi Ramadan hajjatun, karena umrah ketika Ramadan nilainya sama seperti haji. Namun kalau kita perhatikan umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan? Semuanya di bulan Dzulqa'dah. Umrah Hudaybiyah di bulan Dzulqa'dah, Umratul Qadha di bulan Dzulqa'dah, Umrah Ji'ranah di bulan Dzulqa'dah. 3 umrah yang di luar kegiatan haji semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Dzulqa'dah. Karena dulu masyarakat Arab, bagi masyarakat Arab, umrah di bulan haji itu pantangan. Bahasa kita bulan haji kok umrah raelok. Bulan haji apa saja? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan itulah bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga kalau bulan haji jangan umrah. Bulan haji ya datang untuk haji, bukan untuk umrah. Maka kemarin sahabat ketika bertanya apakah umrah boleh dilakukan ketika haji, jawab Nabi SAW, dakhalatil umratu fil haji ila yaumil qiyamah. Umrah boleh digabung dengan haji sampai kiamat. Dalam rangka untuk membantah anggapan masyarakat jahiliyah yang umrah di bulan haji itu pantangan. Baik. Nah, Nabi SAW umrahnya di bulan Dzulqa'dah, tapi beliau ngasih motivasi agar umrah Ramadan. Kenapa umrah Ramadan? Ada yang berat ketika Ramadan. Apa itu? Puasa. Ini adalah bulan ketika orang itu berpuasa, dan ketika orang berpuasa harus safar, kemudian dia bertahan untuk melakukan safar, maka ada beban tambahan yang harus dia hadapi, dan itulah tantangan ketika orang umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyamakan umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Nah, kesamaan pahala bukan kesamaan amaliyah. Anda bedakan 2 ini. Kesamaan, ada kesamaan pahala tapi bukan kesamaan amaliyah.
Sehingga orang misalnya membaca surat Qul Wallahu Ahad 3 kali, yang kata Rasulullah SAW, Qul Wallahu Ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul Wallahu Ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Di situ yang disamakan apa? Pahalanya, bukan kesamaan amalia. Maka ada orang dapat undangan, lalu dia hadir di undangan itu, kemudian semua jamaah diminta untuk baca Yasin. Karena dia enggak punya buku Yasin dan enggak hafal Yasin, akhirnya dia baca Qulhu 3 kali. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, diulangi 3 kali. Ditegur sama sampingnya, kok enggak baca Yasin? Saya sudah baca seluruh isi Quran. Sing diwaca apa? Qulhu ping 3. Karena kalau Qulhu 3 kali senilai sepertiga Al-Quran. Apakah dia terhitung sudah membaca Yasin? Belum. Kamu belum baca Yasin. Yang kamu baca Qulhu 3 kali. Tapi kan ini senilai pahalanya dengan Yasin. Hanya senilai pahala, tapi tidak sama dalam amalia. Sehingga kalau kita sepakat malam Jumat baca surat Al-Kahfi, atau siang hari Jumat baca surat Al-Kahfi, walaupun hadisnya dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Pak, saya keberatan kalau baca Al-Kahfi, Pak. Boleh enggak saya ganti Qulhu 3 kali? Ya, kalau kamu ganti Qulhu 3 kali, keutamaan Al-Kahfi enggak dapat. Di mana keutamaan Al-Kahfi? Siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat atau di siang hari Jumat, Allahu lahu nur, Allah akan berikan cahaya untuknya. Enggak dapat yang seperti ini. Sehingga kalau pilihannya haji atau umrah Ramadan yang pahalanya senilai dengan haji, haji lebih afdol dari sisi amalia. Di sana ada doa ketika wukuf di Arafah. Di sana ada doa ketika orang mabit di Muzdalifah, kemudian di siang harinya di Muzdalifah dia bertahan sesaat sebelum matahari terbit. Kemudian dia berdoa. Di sana ada doa ketika lempar jumrah, ada menyembelih hadyu dan yang lainnya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain enggak bisa disamakan dengan umrah biasa yang kegiatannya hanya di seputaran Masjidil Haram. Maka kesamaan itu hanya di kesamaan pahala, bukan kesamaan amalia. Baik. Sekarang apa makna bahwa umrah Ramadan senilai pahala haji? Berikut hadis yang menyebutkan, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Apabila datang Ramadan, lakukanlah umrah, karena umrah ketika Ramadan senilai haji. Wa fi riwayatin li muslimin, dalam riwayat Muslim, hajjatan ma'i, senilai haji bersamaku. Ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama beda pendapat mengenai siapakah orang yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa hadis ini hanya khusus bagi wanita itu. Wanita yang ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kemarin tidak haji? Kemudian beliau menjawab, ngasih alasan, keutamaan ini hanya berlaku bagi wanita ini, sehingga tidak berlaku bagi yang lain. Maka harapan kalau misalnya memperjuangkan, ayo umrah Ramadan, agar dapat pahala seperti haji, tidak berlaku kecuali pada satu orang yang sudah meninggal, wanita yang ada di zaman Nabi SAW. Wa min man ikhtara hadzal qaul, di antara yang mengambil pendapat ini adalah Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'in, dan beliau termasuk murid senior Ibnu Abbas. Naqalahu anhu Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Demikian keterangan yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Saya ulang ya, bahwa umrah Ramadan senilai haji bersama Nabi SAW khusus bagi siapa? Wanita yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Wa mimma yastadillu
bihi li hadzal qaul, dan di antara dalil yang digunakan oleh pendapat ini adalah hadis Ummu Ma'qil. Beliau mengatakan, wal umratu umratun, haji ya haji, umrah itu umrah. Haji ya haji, umrah ya umrah. Waqad qala hadza li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepadaku. Ma adri aliya khasatan amlin nasi amatan. Aku enggak tahu apakah itu khusus untukku ataukah untuk semua manusia. Apakah itu hanya berlaku untukku ataukah semua orang. Ummu Ma'qil ini yang tadi diajak atau diajak komunikasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ummu Ma'qil sendiri menegaskan, haji-haji, umrah-umrah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini untukku. Dan aku enggak tahu apakah itu khusus untukku ataukah berlaku bagi semuanya. Tayyib. Ini pendapat yang pertama. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua. Anna hadhil fadilah yahsuluha man nawal hajja fa'ajiza anhu. Keutamaan ini berlaku sudah niat haji tapi enggak jadi berangkat. Visanya enggak dapat. Sehingga karena dia enggak jadi berangkat, awadahu bi umratin fi Ramadan. Di bulan Ramadan. Fayakunu lahu bi ijtima'i niyatil haji ma'a ada'il umrah ajru hajjatin tamatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sudah punya niat haji, punya keinginan kuat untuk haji, lalu diiringi dengan umrah Ramadan, maka berkumpul dua keadaan, niat haji dan umrah Ramadan. Dia mendapatkan pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab mengatakan dalam Lataiful Ma'arif, wa'lam anna man ajiza an amali khairin. Ketahuilah, orang yang tidak mampu untuk melakukan amal tertentu, wa ta'assafa alaihi, dan dia bersedih karena tidak bisa melakukannya. Enggak berhasil untuk melakukan amal, alhamdulillah, bukan ya? Tapi dia sedih. Kenapa tadi enggak kajian? Ketiduran. Alhamdulillah. Alhamdulillah atau sedih? Sedih. Siapa yang tidak berhasil melakukan amal dan dia sedih, wa tamanna husulahu, dan dia berharap bisa beramal, kana syarikan li fa'ilihi fil ajri, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Masya Allah. Ini keutamaan orang yang dia tidak berhasil beramal lalu dia sedih. Ada banyak faktor. Mungkin karena faktor A, faktor B, dan dia bersabar, tapi kesedihan ada dalam hatinya. Dia tidak merasa senang, dia tidak merasa bahagia ketika gagal. Nah, pada posisi itu maka yang bersangkutan tetap dapat pahala sebagaimana pahala orang yang melakukannya. Di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka yang tidak bisa ikut perang. Di surat At-Taubah ayat yang ke-92, Allah taala mengatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Tidak ada dosa bagi sekelompok orang yang datang kepadamu, wahai Muhammad, agar kau bisa ngasih kendaraan kepada mereka. Karena Nabi SAW membuat peraturan, yang boleh ikut perang Tabuk hanya yang punya kendaraan. Kalau enggak, disediakan oleh negara, oleh Nabi SAW, atau sumbangan Utsman, sumbangan beberapa sahabat yang lain. Nah, ada yang daftar tapi dia enggak dapat kendaraan. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaih. Lalu Nabi SAW menyampaikan,
saya tidak punya kendaraan. Tawallau, akhirnya orang ini pulang. Wa yunuhum tafidu minad dam'i. Dia tidak ikut jihad itu nangis. Pulang sambil nangis. Saya enggak terdaftar dalam jihad. Nangis. Kalau orang sekarang alhamdulillah enggak jadi perang. Ini sahabat pulang nangis, hazanan alla yajidu ma yunfikun, karena mereka sedih kenapa mereka tidak punya harta yang bisa digunakan untuk berangkat jihad. Sampai di antara mereka kemudian bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagai gantinya karena aku tidak bisa ikut jihad, maka ya Allah, setiap orang yang pernah bertindak jahat kepadaku, siapapun dia, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui, aku sedekahkan seluruh kehormatanku. Sedekah kehormatan. Bentuknya gimana sedekah kehormatan? Tidak nuntut siapapun yang telah berbuat dolim kepadanya. Pagi harinya Nabi SAW bertanya, Man tasaddaqal barihah? Siapa yang tadi malam dia sebelum tidur menyatakan sedekah dengan seluruh kehormatannya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima sedekahnya. Dan ketika dia tidak punya harta yang bisa disedekahkan, saya sudah habis-habisan, enggak punya harta, enggak punya apapun yang bisa aku sedekahkan, maka aku sedekah kehormatan. Karena hanya itu hal yang paling berharga yang aku punya, sehingga dia sedekah kehormatan. Demikianlah yang terjadi pada beberapa sahabat ini, dan salah satunya diantaranya adalah Ulbah. Ulbah ini nangis karena enggak bisa ikut jihad. Kita tidak punya iman seperti mereka, sehingga saat kita gagal dalam beramal, kita biasa saja. Maka beda kualitas hatinya para sahabat dengan manusia biasa. Sahabat ketika gagal beramal, mereka sedih sampai nangis. Kita lanjutkan. Wa dzakara amsilatan lidzalika. Lalu Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan salah satu di antara contohnya adalah fata ba'dun nisa al-hajju ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian wanita Ansar yang mereka ketinggalan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, sa'alathu amma yujzi'u min tilkal hajjah. Wanita ini tanya, amal apa yang bisa haji itu, haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'tamiri fi Ramadan, umrahlah di bulan Ramadan, fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan au hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu senilai haji bersamaku. Demikian keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Dan yang semisal dengan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa dzakara hadzal qaul, dan pendapat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ihtimalan, ini salah satu di antara kemungkinan adanya pendapat ulama sebagaimana yang beliau sebutkan di Majmu' Fatawa. Wallahu a'lam. Sehingga yang mendapatkan pahala haji bersama Nabi siapa? Yang sudah daftar haji terus gagal, lalu dia ganti dengan haji, dengan umrah Ramadan. Tapi kalau dia enggak daftar haji, tiba-tiba umrah Ramadan saja, tidak mendapatkan keutamaan itu menurut pendapat yang kedua. Baik. Al-qaulu tsalits. Pendapat yang ketiga. Ini adalah pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab, bahwa keutamaan ini yang disebutkan dalam hadis mencakup semua orang yang umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan li jami'in nas, bernilai haji, dan ini berlaku untuk semua orang. Tidak hanya berlaku untuk wanita itu saja, atau tidak hanya berlaku bagi mereka yang sudah daftar haji namun gagal. Dan ini yang menjadi pendapat jumhur ulama. Nah, berikut ini keterangan yang disampaikan oleh jumhur.
seperti yang disebutkan dalam Raddul Muhtar. Kemudian Mawahibul Jalil. Raddul Muhtar ini mewakili mazhab Hanafi. Mawahibul Jalil mewakili mazhab Maliki. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mewakili mazhab Syafi'i. Al-Mughni Ibnu Qudamah mewakili mazhab Hambali. Dan kesimpulannya ada di Ensiklopedia Fikih Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dan wallahu alam, di sini dinyatakan bahwa pendapat ini yang lebih mendekati sebagaimana keterangan At-Tirmidzi. Kata At-Tirmidzi, wa fil bab an Ibni Abbasin wa Jabirin wa Abi Hurairah wa Anasin wa Wahab ibnu Khanbash. Dan tentang masalah ini ada keterangan dari Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas dan Wahab bin Khanbash bahwa ini berlaku umum. Wallahu alam. Dan jika kita sepakat dengan pendapat jumhur, maka ini menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk umrah di bulan Ramadan. Paling mahal ya. Hotelnya mahal, pesawat mahal, apalagi keretanya juga mahal, kendaraannya mahal, harganya lebih mahal. Jumlah harinya sama seperti umrah reguler, tapi biayanya lebih mahal. Itu pun hotelnya rebutan. Sehingga kemarin umrah bareng ANB yang Ramadan sempat ya sedikit ada masalah di hotelnya. Datang setelah asar tapi baru dapat kamar isya. Dan itu pun keesokan harinya harus pindah. Karena kalau sudah seperti ini chaos ya. Ada banyak sekali booking-bookingan, sehingga antara satu travel dengan travel yang lain terkadang rebutan kamar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Aminnya kurang serius. Insyaallah. Baik. Silakan dikoordinir yang mau daftar. Walhamdulillah. Sekarang kita beralih ke hadis berikutnya. Istihbabu dukhuli Makkah min ats-tsaniyatil ulya wal khuruju minha min ats-tsaniyatis sufla wa dukhulu baladihi min tariqi ghairi allati kharaja minha. Bab dianjurkan untuk masuk kota Mekah dari arah atas dan keluar dari arah bawah, dan masuk ke kota Mekah lalu keluar dari jalur yang berbeda. Sehingga seperti sholat Id, antara jalan berangkat dengan jalan pulang gimana? Dibuat berbeda. Sebagaimana yang dilakukan wasallam. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqis syajarah wa yadkhulu min tariqil mu'arras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari jalur syajarah. Di sini. Tariqus syajarah, di sini ada keterangan allati 'inda Masjid Dzil Hulaifah wa yadkhulu ila al-Madinah min tariqil mu'arras. Maudi'u nuzulil musafir akhiral lail aw mutlaqan wa huwa asfala min Masjid Dzil Hulaifah fa huwa aqrabu ila al-Madinati minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari jalur asy-syajarah. Di sini dinyatakan jalur syajarah adalah yang ada di Masjid Dzul Hulaifah. Jadi syajarah wallahu alam makna pohon di situ mungkin pohon Hulaif, karena disebut Dzul Hulaifah karena di situ banyak pohon Hulaif. Dan masuk Madinah dari jalur Mu'arras, yaitu tempat singgahnya para musafir ketika di penghujung malam. Sebab Nabi SAW melarang kalau orang pulang safar lalu menjelang masuk Madinah kok sudah malam, jangan langsung masuk Madinah.
tahan dulu. Tujuannya apa? Biar tidak langsung ketemu keluarganya sebelum persiapan. Maka tahan dulu, jangan masuk dulu, tunggu dulu. Nah, jalur itu namanya mu'arros. Di tempat inilah penduduk Madinah bisa mengintai. Yang musafir sudah sampai mu'arros, berarti besok pagi dia datang. Kilo. Dan ini berada di bagian bawah Masjidul Khulaifah, lebih dekat ke Madinah. Baik, untuk saat ini mungkin nggak bisa dikondisikan demikian, karena yang namanya jalan masuk dan jalan keluar ya tergantung supir bisnya. Sehingga mungkin sunnah seperti ini dulu masih bisa, sekarang tidak bisa. Berikutnya bab anjuran untuk mabit di Dzituwa ketika mau masuk kota Mekah, dan mandi ketika mau masuk kota Mekah, serta masuk di waktu siang. Salah satu di antara mandi besar yang dianjurkan adalah mandi sebelum masuk kota Mekah. Sekarang di mana itu Pak orang bisa mandi sebelum masuk kota Mekah? Ya nanti sudah masuk duluan sebelum sempat mandi. Tidak ada tempat singgah yang memungkinkan untuk saat ini, apalagi yang naik kereta. Jadi dia diam saja di atas kereta, tiba-tiba sudah sampai kota Mekah. Hanya dengan perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Namun ini bagian dari sunnah. Ibnu Umar menceritakan, batan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Dzituwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Dzituwa sampai subuh, kemudian beliau masuk kota Mekah, dan Ibnu Umar melakukan itu sebagaimana yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan semacam ini beberapa posisi yang kadang kita enggak tahu, butuh peta ya. Sehingga mungkin penduduk Mekah yang lebih paham. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.